Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ASP Law Firm Official ya. Channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya. Baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses tentunya. Kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan juga ya selamat malam. Kenapa kemudian saya mengucapkan selamat malam? Karena memang kebetulan pengambilan video ini di malam hari ya. Jadi tadi kita buka bersama, kemudian kita sholat tarawih berjamaah, dan setelah itu kita lakukan ya atau syuting memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat begitu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan pengantar ya atau pencerahan kepada sahabat-sahabat semuanya terkait dengan ciri-ciri hukum. Ya, ketika memang teman-teman berbicara terkait dengan hukum, apakah memang sudah mengetahui ciri-ciri hukum itu seperti apa? Nah, jangan kemana-mana, jangan dilewatkan, simak video ini sampai dengan selesai. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum memberikan subscribe terlebih dahulu ya, subscribe terlebih dahulu. Karena memang itu bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya untuk perkembangan channel kami ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Tring, tring, gitu ya. Itu gratis semua. Dijamin masuk surga pahala, apalagi bulan suci Ramadan nih. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, kita masuk kepada pokok pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri hukum. Apa sih ciri-ciri hukum itu? Nah, yang pertama adalah adanya perintah dan atau larangan ya. Dari ciri hukum yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Ketika memang tidak ada perintah atau larangan, seharusnya itu bukan merupakan daripada perintah hukum ya. Karena memang dalam pengertian hukum itu sendiri pun sudah jelas ya. Adanya kaidah atau norma baik tertulis ataupun tidak tertulis yang ada dalam masyarakat ya yang mengandung larangan, dan jika dilanggar maka itu akan dikenakan sanksi. Nah, ada perintah maka kita harus menaati aturan-aturan yang sudah lahir itu. Adanya larangan ketika memang kita melanggar ya suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita akan dikenakan sanksi dari suatu aturan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Kenapa harus dipatuhi setiap orang? Bukan hanya untuk you aja atau bukan untuk gue dan lo gitu. Karena hukum itu lahir dari pejabat yang berwenang ya, dibuat oleh badan legislatif bersama dengan eksekutif. Ketika memang sudah diundangkan, maka secara otomatis hukum itu mengikat untuk kita sebagai warga negara Indonesia, baik presidennya sampai dengan kita sebagai warga masyarakat sipil ya. Mau polisinya tetap ketika memang undang-undang itu sudah lahir, maka harus ditaati oleh semua warga negara Republik Indonesia. Nah, mengandunglah harus dipatuhi oleh setiap orang ya. Kemudian yang ciri-ciri hukum yang selanjutnya ada barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Nah, ketika memang hukum itu dibuat oleh pemerintah ya sudah diundangkan dan sudah mengikat untuk kita sebagai warga negara Indonesia, maka di dalamnya ada sanksi-sanksi yang berupa hukuman. Kapan sanksi ini bisa diterapkan? Maka sanksi ini bisa diterapkan ketika memang kita sebagai warga negara Republik Indonesia kita melanggar dari suatu aturan tersebut, maka ada sanksi yang akan diterapkan. Sanksinya apa? Kalau kita melihat kepada hukum pidana, ada sanksi sanksi hukuman mati ya, hukuman penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman denda dan lain sebagainya, tergantung daripada aturan-aturan hukum itu sendiri ya, terkait dengan penerapan sanksi itu. Contohnya ya, ketika memang ada kasus penipuan penggelapan, maka kita akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 37 dan 378. Kemudian ketika memang ada pejabat nih, anggota dewan misalkan ya, oknum-oknum anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi, maka
mereka ya atau oknum tersebut akan dikenakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Itu adalah ciri-ciri hukum ya. Yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Kemudian yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga adanya barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Demikian pencerahan hukum hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi-edukasi hukum kepada sahabat-sahabat dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lafor, kenali hukum, jauhi hukuman.